Kini semakin siap menjadikan siswa lebih berprestasi. Takkan ku sia-siakan. Siap berprestasi, siap juara kelas. Waktu luang takkan ku buang. Haruslah ku pergunakan untuk hari depan bersama Prima Gama, bersama Prima Gama, meraih cemerlang untuk hari depan bersama Prima Gama, bersama Prima Gama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, senang berjumpa kembali dalam pembelajaran online Prima Gama. Prima Gama siap, Prima Gama smart, Prima Gama terdepan dalam prestasi. Semoga adik-adik dalam keadaan sehat selalu, tetap semangat dalam belajar di rumah, dan tidak lupa menjaga kebersihan dalam segala aktivitas di rumah. Adik-adik, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video pembelajaran tentang kompilasi soal-soal latihan semester 2 bersama saya Supedi Sartono SSI. Baiklah adik-adik, kita langsung membahas soal-soal latihan di semester 2 bagian yang pertama. Audio Jungle. Dua buah roda M dan N masing-masing dengan jari-jari 5 cm dan 10 cm dihubungkan dengan karet seperti gambar di bawah ini. Jika roda M diputar dengan kecepatan 30 rpm rotasi per menit, maka kecepatan sudut roda N adalah. Nah, dari gambar kita lihat ada dua roda yang dihubungkan dengan karet, di mana jari-jari N yang kecil adalah 5 cm dan jari-jari roda N yang besar adalah 10 cm. Di situ tertulis 30 rpm, artinya sebenarnya itu menunjukkan frekuensi atau bilangan yang rotasi per menit. Jadi 30 rpm berarti 30 per 60, karena kita harus membuat jadi rotasi per sekon 0,5 rps, sehingga kita bisa menghitung kecepatan sudut di roda N nya dulu.
omega M sama dengan 2πf, maka kita masukkan ya 2pi kali 0,5. F nya tadi 0,5, jadi nilainya adalah pi radian per sekon. Nah, kembali ke gambar. Dari dua roda itu yang dibuka dengan tali, maka kecepatan linier di M itu sama dengan kecepatan linier di N, dimana kecepatan linier itu rumusnya adalah omega dikali jari-jari. Maka kalau Vm berarti omega M kali Rm, sedangkan Vn atau kecepatan linier di N maka omega N dikali Rn. Kita masukkan omega M tadi nilainya adalah pi, sedangkan jari-jari Rm 5 cm, sedangkan omega N ditanyakan jari-jari di M adalah 10. Maka kecepatan sekalian kita perhatikan, dua buah benda masing-masing bermasa M1 4 kg dan M2 sama dengan 9 kg, terletak pada jarak 1 meter. Letak titik yang mempunyai kuat medan gravitasi 0 pada jarak titik-titik. Oke, adik-adik, kita akan lihat ilustrasi gambarnya. Ada dua benda M1, M2 terpisah pada jarak 1 meter ya. Nah, di situ ada M1, ada M2. Kita letakkan benda di tengah-tengah. Kita tidak tahu tengah-tengah apakah nanti nilainya sama atau tidak. Pokoknya kita taruh aja di antara M1 dan M2. Di situ nanti ada jari-jari R1 dan kita anggap satunya adalah jari R2. Karena 1 meter dan kita belum tahu letak bendanya yang di tengah tadi, maka kita umpamakan R1 nya kita taruhlah X, maka R2 nya adalah 1 min X. Nah, baru kita masuk ke persamaannya, di mana M1 per R1 kuadrat sama dengan M2 per R2 kuadrat. Kita masukkan M1 nya adalah 4 per X kuadrat sama dengan 9 per 1 min X kuadrat. Nah, jadi karena ini adalah bilangannya bisa kita akarkan, maka semuanya kita akarkan. 4 kita akarkan, X kuadratnya kita akarkan, 9 juga kita akarkan, 1 min X kuadrat juga kita akarkan. Akar 4 adalah 2, akar X kuadrat adalah X, akar 9 adalah 3, 1 min X kuadrat adalah 1 min X. Jadi hasilnya adalah 2 per X sama dengan 3 per 1 min X. Kita sekalikan silang, 2 kalikan 1 ya, min X sama dengan 3 kali X. Maka 2 kali 1 2, 2 kali min X maka min 2X sama dengan 3X. Kita pindah ruaskan, min 2X nya bergabung dengan 3X sama-sama variabelnya, maka jadinya adalah 2 sama dengan 5X, maka 5X sama dengan 2, maka X nya adalah 2 dibagi 5 atau nilainya 0,4 meter. X 0,4 meter. Tadi X terletak di R1 di mana dekat dengan M1, maka X sama dengan 0,4 meter itu dari M1. Maka kita cari X yang satunya di R2 di mana 1 min X, maka kita masukkan 1 min 0,4, maka hasilnya adalah 0,6 meter dari M2. Maka jawaban yang tepat adalah yang E. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah gambar katrol di mana ada massa M1 dan massa M2 yang digantungkan. Massa M1 5 kg, massa M2 3 kg dengan gaya gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Massa tali diabaikan dan tidak ada gesekan antara tali dengan katrol, berarti dianggap licin. Maka kecepatan yang dialami benda adalah, adik-adik, kita lihat gambar katrol M1 lebih besar daripada M2, artinya nanti pergerakan tali M1 akan turun, sedangkan M2 tali di M2 akan naik, sehingga karena M1 lebih besar dari M2 maka kita akan menggunakan sebenarnya hukum Newton 2, di mana percepatan
ya, berbanding lurus dengan jumlah gaya yang bekerja berbanding terbalik terhadap jumlah massa yang dipindahkan. Nah, di situ nanti M1 kalau misalkan tali itu kita putus, maka M1 akan jatuh ke bawah, maka ada gaya berat M1 dikali gravitasi. Kemudian M2 kalau juga diputus juga jatuh, tetapi di situ M2 akan narik ke atas sehingga melawan gravitasi, maka gaya berat di M2 bernilai negatif. Maka sigma F nya adalah M1 kali gravitasi dikurangi M2 kali gravitasi, sedangkan massa yang dipindahkan adalah M1 ditambah M2, maka rumusnya adalah A sama dengan M1 kali G dikurangi M2 kali G dibagi M1 plus M2. Kita lihat massa M1 5 ya, kali 10 berarti 50 dikurangi 3 kali 10 30, 5 tambah 3 ya, massa yang dipindahkan akhirnya A sama dengan 20 dibagi 8. Maka percepatan yang dialami benda adalah 2,5 meter per sekon kuadrat. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang C. Audio Jungle. Soal berikutnya, Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. dua benda bermasa 2 kg dan 3 kg diikat tali kemudian ditautkan pada katrol yang masanya diabaikan seperti pada gambar. Bila besar percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, gaya tali yang dialami sistem adalah. Nah, adik-adik perhatikan gambar, di situ ada katrol tetap tali 2 kg dan satunya talinya 3 kg beratnya, di situ bebannya. Nah, maka sebenarnya masanya lebih besar di 3 kg, jadi 3 kg lebih besar dari 2 kg. Ditanyakan adalah tegangan tali. Langkah pertama yang harus kita pahami adik-adik, kalau menentukan tegangan tali, kita harus mencari percepatan di kedua tali tersebut. Artinya kepercepatan di 2 kg sama dengan kecepatan di 3 kg, maka kita ikuti hukum Newton 2. Percepatan sama dengan jumlah gaya dibagi jumlah massa. Jumlah gayanya di situ adalah yang paling besar 3 kg, jadi talinya akan turun ke 3 kg, 2 kg nya naik ke atas, sehingga di situ rumusnya jadinya 3 dikurangi, nantinya adalah 3 kurang 2, maka M3 dikurangi M2. M3 itu maksudnya M di 3 kg dikurangi M di 2 kg dikali gravitasi dibagi massa ditambah massa 2 ditambah massa 3. Massa 2 kg ditambah massa 3 kg, maksudnya di situ kita masukkan 3 dikurangi 1 dikali 10 dibagi 2 tambah 3 ya, jadi jawabannya adalah 2 meter per sekon untuk percepatannya. Kita belum selesai, karena dengan tali kita bisa menghitung, bisa dilihat dari sudut pandang 3 kg, bisa dilihat dari sudut pandang 2 kg. Oke, kita lihat dari sudut pandang 3 kg. Kalau di sudut pandang 3 kg, maka gaya berat W yang 3 kg akan turun, maka talinya itu sebenarnya ke arah ke atas. Karena ke atas T-nya maka bernilai negatif, W3 nya bernilai positif, maka di situ nanti W3 min T sama dengan massa 3 kg kali percepatan. W3 berarti 30. Nanti dari mana? 3 kali 10
kita bisa pindahkan ruas juga bisa, tapi kita lebih enak tulis saja 30 dikurangi P sama dengan yes. Soal yang keempat, sebuah roket di permukaan bumi beratnya W. Jika roket tersebut berada di permukaan planet X dengan masa 3 kali masa bumi dan jari-jarinya 2 kali jari-jari bumi, maka berat roket di permukaan X menjadi titik-titik. Nah, kita klasifikasikan adik-adik, ada WB, maksudnya adalah W adalah beratnya di bumi adalah W tadi, sedangkan jari-jari planet X 2 kali jari-jari bumi, sedangkan masanya 3 kali masa bumi. Oke, masanya dulu kita masukkan, masa planet sama dengan 3 kali masa bumi, jari-jari planetnya 2 kali jari-jari bumi. Nah, seperti ini yang sudah diketahui dari soal, maka kita bisa menghitung berat roket dengan persamaan W planet dibagi W bumi, atau berat di planet dibagi berat di bumi sama dengan masa di planet dibagi masa di bumi dikali jari-jari bumi kuadrat dibagi jari-jari planet kuadrat. Kita masukkan WP nya tetap kosong, WB nya W, kemudian MP nya tadi adalah 3 MB, kita masukkan 3 MB bagi MB dikali RB kuadrat dibagi 2 RB kuadrat. Nah, inilah persamaannya kita masukkan. Nah, MB nya kita bisa sederhanakan ya. Nanti RB kuadratnya juga bisa kita sederhanakan, 2-nya kita kuadratkan jadi WP per W sama dengan 3/1 kali 1/4. Maka WP bisa kita cari dengan perkalian silang, WP sama dengan 3/4 W. Ya, mudah kan adik-adik? Dengan persamaan selalu diingat bahwasanya ya berat ya berbanding terbalik terhadap apa? Jari-jari. Jadi di situ persamaan WP dibagi WB sama dengan MP per MP kali RB kuadrat dibagi RB kuadrat. Soal yang terakhir adik-adik. Demikian tadi adik-adik pembelajaran online pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi adik-adik, dan adik-adik tetap semangat dalam belajar di rumah dan selalu menanti pembelajaran online dari Primagama, karena Primagama siap, Primagama smart, Primagama terdepan dalam prestasi. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
Audio Jungle.